Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Aditya Purwotasari dengan NIM 07211633113. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran portal yang berlangsung di kelas. Terdapat beberapa yang ada bahasan, yaitu instalasi jumlah, menambahkan menu, install template, mengemit video YouTube, multi language, membuat form, dan hosting. Berikut adalah tutorialnya. Langkah pertama yaitu kita menyalakan Excel-nya dulu, Apache dan MySQL-nya tuh di start. Kemudian setelah jalan, kita ke config, terus php.ini. Setelah php.ini nya udah kebuka, kita cari memory underscore limit. Nah, di sini tuh minimumnya tuh 64 dan rekomendasinya tuh 128. Nah, di sini tuh 512, jadi itu udah aman, jadi nggak perlu dirubah. Setelah itu kita cari upload underscore make file size. Nah, untuk minimumnya itu 40. Untuk minimumnya itu 30. Nah, sedangkan di sini itu 40, jadi itu udah aman. Kemudian kita cari lagi itu post underscore make size. Nah, ini untuk minimumnya juga 30, dari sini 40, itu udah aman, nggak usah diganti lagi. Kemudian yang terakhir itu kita cari make execution underscore time. Oh, ini ada salah, max-nya itu harusnya pakai underscore. Nah, untuk minimumnya itu rekomendasinya itu 30, sedangkan di sini itu 120. Jadi udah nggak perlu diganti. Kemudian kita close aja, langsung cari kita dulu jumlah, instalasi jumlah. Kita cari jumlah di Google, pencarian jumlah. Setelah itu kita download. Kita cari di download itu atau di pengunduhan. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya pengunduhan, karena ini bahasa Indonesia jadi itunya bahasa Indonesia. Di pengunduhan, kemudian kita cari yang 3, jumlah 3. Di sini kan banyak jumlah, macam-macam jumlah, cuman kita itu pakai yang jumlah 3, jumlah yang ketiga, yang berbaris ketiga. Kita lihat aja rilis kategori ini, kita pencet. Kemudian di sini itu terdapat banyak versi, ya, dimana kita pakai 3.10.12, jumlah yang versi 3.10.12. Lihat file. Nah, di sini untuk banyak filenya, terus kita pakai yang zip, downloadnya yang zip.
Nah, setelah kan dulunya udah selesai, habis itu kita buat ini dulu, buat file di exam dulu, buat file baru di exam, folder baru, kita buat folder baru di htdocs, kemudian folder namanya itu jumlah 2. Setelah itu yang unduhan tadi itu kita ekstrak, dimasukkan ke folder yang udah kita buat tadi, folder htdocs, exam htdocs, jumlah 2. Sebelumnya mohon maaf kalau berisik karena ada orang bangun ini. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita bikin database-nya di phpMyAdmin. Di localhost phpMyAdmin. Nah, kalau udah muncul ini, nanti kita itu buat database-nya, buat database baru, yaitu di baru, yang di baru ini. Kemudian buat nama basis datanya tuh bebas, kalau saya itu jumlah 2 sesuai dengan nama file yang tadi. Kemudian untuk yang ininya itu kita pilih yang UTF 8 underscore general CI. Kemudian kita buat ini, database-nya juga udah muncul. Terus kita ke localhost slice jumlah 2, jangan lupa ya, itu sesuai nama file. Jadi localhost slice jumlah 2 disesuaikan dengan nama file tadi. Nah, ini tampilan jumlahnya. Kita mengisikan dulu. Pilih bahasa Indonesia, pilih bahasa Inggris. Kemudian untuk sistem ini judul database-nya kita. Ini Luminalux nama websitenya. Terus deskripsi ini diisi bebas. Kalau Luminalux itu tentang web kecantikan yang nanti itu menyediakan mengenai perawatan kulit, tips-tips tentang make up, tentang skincare.
Terus emailnya juga emailnya diisi. Di sini mengisi data-data untuk masuk ke jumlahnya, untuk daftar ke jumlahnya. Untuk username kita pakai admin aja. Kalau untuk password diisi bebas, kita admin juga. Terus habis itu tinggal diinstal. Masuk ke database. Misalnya database itu username-nya diganti root, diisi root, passwordnya itu dibiarkan, database namanya itu yang udah kita buat tadi, yaitu jumlah 2. Kemudian kita ke overview. Yang overview itu diisi yang blok kita, yang blok English itu. Kemudian kita tinggal install aja. Nah, ini tuh jumlah udah berhasil diinstal. Kemudian setelah jumlah itu berhasil diinstal, di sini tuh ada remove instalasi folder yang warnanya oranye. Itu nanti kita tinggal klik itu aja, hapus instalasi itu. Nah, nanti itu jangan lupa kita kalau login itu pakai yang ini, yang email sama username yang udah kita buat. Nah, ini udah jumlahnya udah jadi, udah bisa login dengan akun yang dibuat. Terus ini tampilannya udah jadi. Ada home, ada about. Nah, tahap selanjutnya itu kita membuat menu. Untuk membuat menu itu kita masuk ke localhost slice jumlah 2 slash administrator. Nah, ini kita login dengan username yang udah kita buat tadi. Admin login. Kemudian kita membuat menu. Di membuat menu itu kita ke menu, kemudian menu item, kemudian ini ada menu-menu yang udah ada. Terus kemudian kita new, ini judulnya kita bikin skincare. Kemudian select artikelnya itu ini artikel, single artikel. Kemudian ini untuk artikelnya itu kita yang create baru. Kita judulnya itu bebas, bisa disamakan dengan judul menunya. Ini kita pakai. Untuk membuat ini tuh kita bisa menyusun dulu di Word. Ini saya udah menyusun di Word tentang apa aja yang mau dibuat, dimasukkan ke dalam webnya. Ini untuk artikelnya juga biar memudahkan kita, biar mempercepat kita aja, tinggal mengcopy-copy. Kita paste.
Nah udah, kita langsung save and close ya nanti. Kalau ini sudah, kemudian kita langsung save. Save and close. Setelah itu udah, untuk select menunya ini kita main menu, kemudian kita cek dulu apa yang perlu dirubah. Nggak ada lagi kayaknya. Terus kita save and close. Nah, menu yang tadi udah kita buat skincare itu di sini udah ada. Nah, kita buat menu lagi, menu baru lagi. Kita coba buat dua menu, yaitu yang satunya make up. Sama caranya kayak yang tadi. Item tab-nya itu artikel, single artikel. Kemudian create, kita bikin new artikelnya. Judulnya ini bisa disesuaikan juga. Kemudian save and close. Nah, untuk main menu, untuk menunya kita pilih main menu, kemudian kita save and close. Nah, udah jadikan menunya yang tadi total ada 5 menu, yaitu ada tambahan skincare sama makeup. Terus kita cek lagi ke home-nya kita refresh aja. Nah, skincare sama makeup ini udah muncul menunya di home, di jumlah kita tadi. Nah, langkah selanjutnya itu kita untuk mengatur menu. Mengatur menunya itu untuk menyesuaikan, misalnya make up itu di atasnya skincare, itu tinggal titik 3 ini tinggal digeser ke atas. Titik 3 digeser ke atas sesuai dengan yang kita mau. Terus kita coba ini refresh dulu. Nah, make up ini bergeser, menu make up ini bergeser di sebelah bawah. Nah, untuk selanjutnya itu kita menginstal template. Nah, menginstal templatenya ini tuh kita ambil dari Hebat Templates-nya. Kita lihat templatenya dari Hebat, yaitu TM11. Untuk jumlah itu diunduh, di download aja. Nah, itu kita lihat folder unduhannya, kita ekstrak aja. Kemudian kita masuk ke jumlah yang tadi, ke administratornya.
kita login dulu ke administrator jumlah, localhost, slice, jumlah 2, /administrator. Kemudian kita ke extension, ke install. Setelah itu yang file tadi itu kita drop di sini. Drop filenya itu satu-satu. Jadi kita coba yang JExtract dulu, kita drop. Nah, ini udah berhasil. Kemudian kita drop yang satunya, yang T4 itu. Nah, ini udah berhasil, itu ada tulisan hijau-hijaunya itu. Udah berhasil keunduh. Kemudian kita ke extension, ke template, ke style. Kemudian kita coba lihat yang JExtract itu dipencet. Nah, untuk mengatur menunya yang ingin dikasih template itu kita itu tinggal mencentang aja. Misal ini makeup kita centang, terus kemudian save and close, save. Terus kita cek di yang tadi home itu tadi, kita refresh dulu. Nah, ini templatenya sudah jadi dan sudah terpasang. Langkah selanjutnya itu kita mengembed video YouTube. Sebelum mengembed itu kita ke sistem global configuration. Setelah itu kita site, terus lihat default editornya itu kita ganti ke none. Kemudian kita pilih text filternya, kita lihat text filternya itu di sini tuh ada yang super user itu. Kalau udah no filtering itu ya udah, pokoknya kita cek aja. Kalau yang filtering udah. Kemudian kita setelah ini udah semuanya, udah di global configuration-nya udah, kita ke ini, bikin menu baru. Di menu item, kemudian kita new menu. Yang ini sebelumnya ini menu-menu yang udah kita buat tadi ya, udah ada. Terus kita bikin menu baru. Di new. Nah, ini judulnya itu bebas. Untuk caranya bikin menu itu semuanya hampir sama kayak yang tadi udah kita buat. Ini misalnya perawatan kulit, menunya tentang perawatan kulit, yang nanti ada beberapa tips untuk merawat kulit. Terus menu, kita pilih menu item tab-nya itu ada artikel, kemudian ada single artikel. Nah, ini kita
Great. Nah, ini judulnya perawatan kulit. Nah, kan kita itu buka YouTube dulu. Untuk mengembed video itu kita harus punya link embetan videonya. Kita cari dulu di YouTube. Nah, ini misalnya ini kita salin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, sahabat ruang dokter semua. Ini kita cari. Semoga sahabat dan keluarga selalu. Ini maaf ya, saya lupa gimana ininya. Embed videonya ini. Oh ya, disalin kode smart itu tadi. Terus tinggal kita paste aja di sini. Terus kita save and close. Terus lihat menunya itu di main menu, kemudian save and close. Terus kita cek dulu yang di home tadi. Kita cek di bagian perawatan kulit. Nah, embed videonya sudah ada, sudah muncul. Nah, sekarang kita ke multi language. Itu yang pertama ada step 1 itu menginstal language-nya, yaitu ada di extension, kemudian kita ke language, install. Nah, ini melihat bahasa yang udah kita punya, yaitu ada bahasa Inggris. Kemudian kita ke install language. Kita ketik bahasa Indonesia yang mau kita install, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini kemudian kita pencet install. Nah, ini berhasil diinstal. Kita cek dulu installannya. Nah, ini tahap kedua, yaitu kita ini tahap kedua itu yaitu membuat creating content language-nya. Itu extension language, content language. Kemudian bahasa Indonesia, ini tuh masih disilang, perlu diping kan, dicentang. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita install plugin. Enable the language plugin. Kita ke extension, kemudian ke plugin. Ini kita cari language filter. Nah, di sini kan masih disilang nih, masih diping, terus kita hijaukan, kita centang, itu tinggal klik kayak tadi aja.
supaya hijau. Oke, nah ini sudah hijau, sudah centang. Terus selanjutnya kita membuat konten di kategori kategoris. Nah, ini ada kategori yang udah ada itu, ada unkategori sama blog. Kemudian kita akan membuat kategori tambahan, yaitu kategori Indonesia and kategori Inggris. Ada konten, kategori, add new kategori. Ini titelnya Indonesia. Language-nya kita pilih yang Indonesia, bahasa Indonesia. Kemudian kita save and close. Nah, ini udah muncul ya, Indonesia, kategori Indonesia. Kemudian kita juga perlu membuat kategori bahasa Inggris. New, titelnya English. Titelnya kita English. Language-nya kita bahasa Inggris juga English. Kemudian save and close. Nah, di sini juga udah muncul, dan pastikan itu ada benderanya, bendera bahasanya. Jadi kita total ada 4 kategori. Terus langkah selanjutnya mindahin konten, itu ada di konten, all new konten itu tadi. Terus ini ada beberapa konten kita. Kemudian kita ada beberapa unkategori sama blog kan. Kemudian kita klik semuanya. Terus set language, ada batch, terus kita ke English. Set language-nya English, terus ininya kita English juga. Nah, ini tuh ada move sama copy. Kalau di sini kita pilih yang move. Save. Nah, ini bahasa Inggris semua. Ini udah bahasa Inggris semua, language-nya berubah ke bahasa Inggris. Kategorinya masuk ke English. Kemudian kita juga perlu buat di Indonesianya. Oh ya, kita cek dulu di sini. Nah, ini belum ada karena masih belum selesai tahapnya ya. Dan ini tuh tidak muncul kan, di sini tuh muncul, berarti itu sudah benar. Kita masih banyak banget stepnya. Kita ke ini, kita buat yang bahasa Indonesia. Artikel, kontennya sama, kita checklist semuanya, kita batch. Terus habis itu ini ada bahasa Indonesia, kita Indonesia juga. Nah, ini kita nggak move, yang tadi kan kita pilih move, sekarang kita pilih ke copy dan kita proses. Nah, ini akan muncul banyak konten yang terdiri dari kategori bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini juga ada bendera bahasanya. Kemudian kita ganti. Nah, langkah selanjutnya kita itu ganti bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia tadi itu ke bahasa Inggris dengan Google Translate aja. Kita contohnya about, kita klik nih about-nya. Nah, ini kan masih di sini ini masih kayak gini, itu berarti kita perlu ke sistem.
ke sistem, global configuration, kita perlu ubah editornya dulu ya, site, terus habis itu ke default editor, kita pilih yang Tiny MGA, terus kemudian kita save and close. Nah, kita kembali ke about tadi. Nah, akan berubah. Ini kita ganti ke bahasa Indonesia. Tentang kami. Terus kita juga coba yang ya, kita jangan lupa publish ya, itu tinggal dicentang aja, dicentangkan. Terus ini working on your site, coba yang kayak tadi juga di bahasa Indonesia kan dengan bantuan Google Translate aja biar mudah. Terus kita tinggal centang. Nah, step 5 itu kita bikin menu untuk konten baru, yaitu manage menu. Oh ya, kita harus login dulu. Bikin menu baru untuk multi language kontennya. Kita di menu. Ini judulnya kita kasih Indonesian menu. Menu tabnya itu menu ID, terus save and close. Kemudian kita juga perlu bikin untuk ini English menu. Kita save. Nah, ini tuh modulnya itu. Ini ada modul untuk berguna untuk meletakkan menu, untuk diletakkan di samping, di atas, di bawah. Modul itu bergunanya untuk itu. Langkah selanjutnya kita itu bikin menu item baru di menu ya, kita login dulu. Ini sering keluar ya kalau dipakai lama itu, kita keluar dan kita harus login dulu. Kita di menu item, terus kita bikin new. Menu title-nya itu kita bikin beranda. Terus select menu item tab-nya itu artikel, kemudian single artikel. Oh, sorry, kategori blog karena ini kan beranda. Jadi kita pilih kategori blog, ini yang create. Oh, salah, ini yang select itu kita di yang Indonesia. Terus kategorinya itu yang Indonesia. Kemudian menunya itu kita ganti Indonesia menu, language-nya kita ganti Indonesia juga. Terus kita save and close. Nah, ini menu.
Kemudian kita buat lagi tentang. Kalau ini tuh artikel, kemudian single artikel, karena kan tentang blognya itu tadi. Terus select artikelnya itu. Select artikelnya itu. Nah, ini kita pakai yang tentang kami yang udah kita buat tadi. Terus menunya itu Indonesia menu, jangan lupa. Terus ada language itu bahasa Indonesia. Kemudian kita save and close. Kemudian kita juga bikin bahasa Inggris, sama kayak tadi ya caranya. Ini metodenya home. Nah, kita juga harus kasih alias karena home ini udah ada sebelumnya. Jadi kita kasih aliasnya itu home English agar tidak error. Kita beri alias. Artikelnya yang blog, kategori blog. Kemudian kategorinya itu di English. Jangan lupa menunya itu ganti ke English menu. Kemudian language-nya ke bahasa Inggris. Ke English. Terus kalau udah semuanya kita save and close. Nah, ini muncul untuk kategorinya bahasa Inggris. Terus kita buat lagi tentang about. Sama caranya itu hampir sama kayak yang kita tadi, yaitu kita bikin alias agar tidak terjadi error. About English, kemudian select artikelnya itu kita artikel yang single artikel. Select artikelnya, pilih yang bahasa Inggris about. Ya, ini kita ganti about aja biar sama. Menunya jangan lupa English menu. Terus habis itu language-nya diganti English. Kemudian save and close. Nah, ini sudah muncul ya dua-duanya. Langkah selanjutnya kita tuh bikin perlu membuat home page. Caranya yaitu kita ke menu, ke all menu itu tadi, terus kita Indonesia menu. Nah, ini Indonesia menu itu kita ada bintang-bintang di sini, itu kita tinggal pencet aja bintang-bintangnya. Terus English menu, terus kita home, yang home itu kita pencet lagi sama. Selanjutnya itu kita perlu menghubungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini konten artikel. Terus setiap judul artikelnya itu kita klik. Nah, di sini tuh ada association. Terus kita tinggal pilih tentang itu about, Englishnya about, terus di situ kita save and close. Nah, di sini kita cek ada EN, terus ID-nya, EN sama ID-nya.
Terus sama ya, kita coba di ini bekerja di situs Anda itu kita select, kita pilih yang bahasa Inggrisnya itu work on your site, dan kita save and close. Nah, ini muncul Inggrisnya sama EN sama ID-nya. Terus langkah selanjutnya lagi kita mau menempatkan menunya itu mau ada di mana. Itu ada di menu manage. Ini kita modul seperti yang sudah dijelaskan tadi. Modul ini gunanya untuk menentukan tempatnya. Ini title-nya itu ada modul Indonesia. Yang Indonesia kita tulis modul Indonesia, kemudian positionnya itu kita pilih yang posisi 1, position 1, kemudian language-nya Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian save and close. Yang Inggris juga sama, kita juga perlu bikin modulnya yang Inggris. Kita udah punya masing-masing modul untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya itu kita itu perlu untuk menambahkan bendera bahasanya atau language switcher untuk perubahan bahasanya. Jadi itu di setiap bahasa itu punya perubahannya. Itu ada extension ke modul. Kita cari language switcher. Kita new dulu, new ya. Kita cari language mana language, ini language switcher. Terus kemudian judulnya kita tulis language switcher, sama aja, language switcher. Kemudian posisinya ini 7, posisi 7 itu kita save and close. Terus kita lihat ke home, kita cek ya ke home. Nah, ini sudah muncul language switcher-nya, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris benderanya. Nah, di sini itu ada main menu, itu juga perlu kita unpublish dulu ya. Main menunya kita coba untuk unpublish. Nih, beranda main menunya ke extension yang tadi, terus kita tinggal klik aja, tinggal dipingkan, tinggal diklik silang-silangnya, terus kita coba refresh. Nah, main menunya sudah hilang. Langkah selanjutnya itu kita membuat form. Untuk membuat form itu kita install web from web dulunya. Install from web. Ada di extension, manage, install. Kemudian install from web itu pencet. Oke, udah berhasil. Kemudian kita install from web itu kita cari yang
convert form. Nah, ini terus kemudian kita tinggal install aja. Itu akan muncul hijau-hijaunya. Terus kemudian kita klik komponen, terus ketik convert form, kita bikin formnya baru, new form. Terus kita pilih, nah ini tuh ada bebas kan, bebas template. Nah kita tuh coba yang gratis aja. Kita coba yang gratis, yaitu feedback form. Kita insert. Terus kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Kita misal ubah ke bahasa Indonesia. Disilang, kalau ingin munculkan formnya itu kita tinggal, kan ini masih pink. Nah itu kita tinggal centang. Nah nanti itu juga akan muncul. Terus jika ingin di sini tuh kan ada banyak tiga itu ya. Terus jika ingin feedbacknya itu feedback formnya selalu muncul, kita itu pilih yang short record. Ini tuh ada konten. Kita bikin menu kontennya dulu, konten, artikel, new artikel, terus titelnya kita tulis form jumlah. Oh ya kan, kita itu klik convert form. Kan udah buat tadi kan yang form itu tadi. Kalau mau menyambungkan itu kita tinggal nanti itu tinggal klik convert form yang ada di sini. Ini kita isi sesuai bebas dulu. Nah ini convert form. Terus kita insert short code. Kemudian kita pilih kategorinya, jangan lupa kategori bahasa Indonesia, language-nya juga bahasa Indonesia. Terus kita save and close. Dan kita coba di home. Oh ya, kita ini nggak muncul. Oh ya, ini diganti dulu bahasa Indonesia. Nah, akan muncul formnya. Yeay. Oke. Langkah selanjutnya itu kita bikin yang Google Form, teman-teman. Kita bikin formnya dulu. Ini ada beberapa template, kita bisa pakai bebas aja. Nah setelah buat itu kita klik kirim, kemudian kita copy embednya, kita salin aja. Terus kita bikin menu baru. Sebelum kita bikin menu baru itu kita juga perlu ini menonaktifkan editornya yang kayak tadi, yang default editor itu di sistem, global configuration, di site, terus habis itu ini default editor itu diganti yang non. Setelah itu kita bikin baru bisa bikin menu baru. Indonesia menu, titelnya misalnya Gform, terus habis itu Gform. Habis itu artikelnya kita pilih yang single artikel. Ini kita pilih yang create, itu titelnya Gform. Kita copy aja di sini. Kemudian kategorinya jangan lupa itu dipilih bahasa Indonesia.
Language-nya itu bahasa Indonesia juga, save and close. Kemudian ini menunya jangan lupa dicek, terus language-nya juga diganti bahasa Indonesia. Kemudian save and close. Nah, kita cek lagi di home, apakah keyframe-nya sudah muncul. Di sini muncul, kita cek ya. Yeay, sudah muncul keyframe-nya. Kita bikin yang Microsoft. Kita coba kayak tadi, mirip caranya. Selesai formnya, kita collect response ini. Kita pilih yang copy embed-nya. Copy, tinggal di copy. Terus kita bikin menu baru lagi, sama seperti yang Gform. Nah, menunya harus beda-beda, harus di Indonesia. Microsoft Form. Kita pilih yang single artikel, kemudian kita yang select, yang create itu Microsoft Form, judulnya kita paste aja. Terus kategorinya jangan lupa Indonesia, terus language-nya itu Indonesia. Kita save and close. Kemudian menunya jangan lupa itu dicek Indonesia menu, language-nya itu Indonesia. Kemudian kita udah semua, terus kita save and close. Nah, terus kita cek. Nah, sudah muncul Microsoft Form. Nah, sudah. Langkah pertama yaitu kita ke localhost phpMyAdmin dulu. Kita ke jumlah 3 dulu, terus kita ekspor. Setelah ekspor selesai, kita ke file htdocs yang di exam ya, yang di jumlah 3 ini. Kemudian kita ekstrak semuanya, kita kompres, kita jadikan zip. Setelah itu kita namai dengan nama kita, misalnya sania.zip. Setelah itu kita ke niaga hosternya, kita ke hostingnya, aplikasi hostingnya, kita login seperti biasa. Kemudian ini ke domain. Nah, ini kita perlu bikin domain baru. Namanya kita Nah, setelah itu kita bikin database name. Ini database-nya sudah muncul. Terus kita ke phpMyAdmin. Nah, terus ini kita impor yang berkas yang udah kita berkas jumlah yang di MySQL tadi. Kita impor ke dalam sini. Nah, ini udah berhasil. Nah, terus kita ke public HTML.
Terus ini isi dari public HTML. Kemudian kita ke folder nama Sania, nama kita sendiri. Kita upload file, terus yang zipan tadi, yang zipsennya itu tadi kita upload di situ. Nah, ini ada 2 file, ada yang zip sama yang di folder tadi. Terus yang di folder itu dibuka, ini kosong. Nah, yang folder zip ini itu kita ekstrak, terus kita ekstrak di Sania, folder Sania. Oh ya, ini foldernya dikasih nama Sania juga. Nah, ini ada 2 folder, terus kita perlu untuk move, pindah, jadi ini kita blok dulu semuanya. Kemudian kita move file ke folder yang .3 ini, kita move. Setelah itu kita yang folder Sania itu kita delete aja karena isinya itu udah kosong, udah ada isinya juga. Terus kita ke configuration.php, kita permission dibuka. Ini tuh yang owner itu di centang semuanya. Terus kita update. Kita edit yang di configuration, kita edit di 17, 18 sama 19 itu kita perlu edit sesuai dengan nama database yang udah kita buat, usernya, password, dan database namanya itu disesuaikan yang udah kita yang udah dibuat sebelumnya tadi. Nah, disesuaikannya di sini sesuai. Jadi dari MySQL itu di copy, kita taruh di database name-nya ini di row yang ke-19. Kemudian usernya juga. Nah, ini untuk passwordnya yang udah kita daftarin sebelumnya tadi, password yang awal. Terus kita save aja. Nah, setelah itu kita coba ininya, postingnya apakah berhasil. Sania portal B, domainnya ini sania.portalb.my.id. Nah, ini sudah